Kita buka Matius 6 ayat 19 sampai 21 ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya dan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, next. Kemarin Kak Bu Yepi tanya sama saya, Pak, apa judul khotbahnya itu? Heavenly Account. Kok Bu Yepi tanya, Pak, kok ada saja Pak gitu ya. Jadi dari mana sebenarnya judul ini? Judul ini bukan buatan saya. Ini diambil dari Alkitab ya. Kita lihat dalam Filipi 4. Dalam terjemahan Amplified Bible ya, itu ada kata apa? Heavenly Account. Jadi ceritanya begini. Tapi saya bacakan dulu terjemahannya ya. Karena yang di sini betul-betul fasih bahasa Inggris, mungkin Ibu Erli ya, karena sekolah di luar dengan Pak Yohanes ya. Kalau saya ini ngerti, tapi mau mengungkapkan itu agak angel ya. Tidak sefasih karena tidak pernah tinggal di luar negeri. Mungkin diketawakan oleh orang-orang yang benar-benar fasih gitu. Bisa-bisa, cuma tidak sefasih orang yang pernah tinggal di luar negeri. Terjemahannya begini, bukannya aku mencari hadiah itu sendiri, tetapi aku memang mencari keuntungan yang meningkat ke akun surgawimu, berkat yang menumpuk untukmu atau untuk Anda. Ceritanya begini. Satu saat jemaat Filipi ini kan jemaat yang dibangun oleh Paulus. Jemaat ini berulang-ulang kali ngirim bantuan buat Paulus. Bantuan pertama itu ketika Paulus sedang melayani di Tesalonika. Jemaat Filipi ini jemaat yang tidak begitu kaya, tidak kaya tapi miskin, tetapi anehnya suka ngasih bantuan. Ya, bantuan pertama ketika Paulus melayani di Tesalonika. Yang kedua, bantuan kedua itu ketika dia melayani di Korintus di provinsi Akhaya. Nah, Tesalonika, Filipi itu dia berada di provinsi Makedonia. Jadi kalau dengar jemaat Makedonia, maksudnya itu ya jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berea, karena Makedonia itu provinsi, bukan nama gereja ya. Kalau dengar kata jemaat Makedonia itu nama provinsi. Jemaat Jawa Timur, ya ada Surabaya, ada Gresik, ada Mojokerto gitu loh. Ya, ini dia Makedonia itu provinsi. Sementara Korintus tuh provinsinya Akhaya namanya. Nah, sudah 2 kali pas Paulus tahun 62, kurang lebih 4 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun sebelum dia dipenggal dihukum mati, jemaat Filipi kembali nulis surat. Ini kemudian dijawab oleh Paulus. Karena jemaat Filipi ngirim uang kepada Paulus, ya, ngirim uang kepada Paulus lewat Epaphroditus. Surat Filipi inilah balasan dari Paulus. Paulus bilang begini, yang saya pentingkan itu bukan bantuanmu. Bantuanmu itu sebenarnya memang secara kasat mata terlihat kamu berikan kepada saya. Tapi sebenarnya bantuanmu itu masuk dalam rupa kredit ke akunmu di surga. Bisa paham? Ini kata-kata muncul. Jadi Paulus bilang ketika kamu memberi buat saya, ketika kamu memberi buat pelayanan Tuhan, ketika kamu memberi buat pengembangan gereja, sebenarnya uangmu itu bukan kemana-mana. Uangmu itu masuk sebagai kredit di akunmu di surga. Uangmu itu masuk sebagai kredit kepada atau ke dalam rekeningmu di surga. Masuk sebagai tambahan ke dalam rekening surgawimu. Itu yang Paulus katakan di sini. Coba kita lihat dalam bahasa lainnya. Dalam NIV
Kalau di rekening saya Bapak Ibu notifikasinya, kalau ada uang masuk itu bunyinya kredit, betul nggak? Kalau kita keluar di supermarket pakai QRIS, bunyinya deh. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan apapun, sebenarnya di rekening surga kita ada kredit. Ini dalam terjemahan versi NIV. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini bukan cuma perkara uang loh. Ini bukan cuma perkara uang. Sebenarnya ketika Bapak Ibu memberi tenaga, kayak Pak Nehemia misalnya jadi aser, itu beliau sedang menambahkan kredit ke akun surganya. Ketika Pak Edi jadi ketua tim doa, beliau sedang menambahkan kredit kepada akun surganya. Bu Yepi, Kak Adri, semuanya, Kak Benny, Kak Andre, Kak Kelvin yang melayani semua, itu sedang menambahkan kredit ke akun surgawinya. Jadi ini bukan cuma perkara uang. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya, sekecil apapun itu, sebenarnya kita sedang menambahkan kredit pada akun surgawi. Bisa jauh ini bisa nanggap ya? Jadi ini bukan cuma bicara ngasih uang, karena pergi melayani itu kan 3 cara. Satu itu pakai daya, tenaga, misalnya kayak saya, kan sepenuh waktu melayani Tuhan, benar nggak? Kita tidak punya pekerjaan sampingan apapun. Yang kedua, melayani di gereja itu pernah saya bilang sama anak-anak, kalau melayani jadi pelayan Tuhan tuh bukan cuma bicara bapaknya, istrinya pasti ikut melayani, anak-anaknya pasti ikut, betul nggak? Saya seorang hamba Tuhan tuh pasti otomatis begitu. Jadi dia itu melayani, ya keluarganya itu pasti melok melayani. Pakai daya. Orang-orang yang pergi ke suku pedalaman tuh pakai dayanya, pakai tenaganya. Orang yang menginjili ke Papua itu pakai tenaganya. Itu juga ketika dia pergi menginjili, dia sedang menambahkan kredit di pada akun surganya. Demikian juga kalau kita memberi, menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal baik, murah hati dan suka memberi. Dengan demikian, mereka apa? Mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbicara 3 penyebab kita perlu mengumpulkan harta di surga. Ya, 3 penyebab kita perlu mengumpulkan harta di surga. Yang pertama, karena Tuhan sendiri yang perintahkan. Ya, next. Dalam Lukas 12 ayat 33 bilang begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu apa? Pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Bahasa lain, pundi-pundi ini kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau kita gunakan terjemahan tadi yang sesuai dalam Filipi 4 ayat 17 tadi, buatlah bagimu rekening surgawi. Ya, kalau istilah modernnya, yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan genggat. Siapa yang suruh ini? Siapa yang berbicara di sini? Yesus. Perintah untuk mengumpulkan harta di surga, perintah untuk menabung di surga, perintah untuk menambahkan kredit pada akun surgawi kita, itu bukan perintah pendeta. Itu perintah Yesus sendiri. Karena banyak orang sekarang berpikir kalau seorang pendeta berkhotbah tentang yang begini-begini, dipikirnya itu pendeta lagi butuh Tidak begitu. Konteksnya ini benar-benar karena dalam Alkitab itu ada ngatur masalah keuangan, ada mengatur masalah keluarga, ada yang mengatur masalah ekonomi, ada mengatur bagaimana mencari bekerja.
itu semua ada etikanya dan itu harus diteliti oleh seorang hamba Tuhan. Dan harus disampaikan kepada jemaat. Ya, tidak boleh kita pilih-pilih. Oh, karena takut nanti jemaat begini punya pikiran negatif. Justru kita nggak boleh begitu. Kalau kita jemaat hamba Tuhan yang setia, ya harus sampaikan. Karena dalam 2 Timotius 4 ayat 2 begini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran. Kan jelas. Apa yang wajib disampaikan, sampaikan. Terserah kemudian hari ada jemaat salah paham. Ya. Karena mereka salah paham bisa jadi karena mereka tidak mengerti. Toh yang motivasi seorang hamba Tuhan menyampaikan itu Tuhan yang tahu, betul nggak? Bukan jemaat. Nah, coba lihat Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kata janganlah. Itu siapa yang bilang? Tetapi apa? Kumpulkanlah. Itu perintah semua loh. Ini bukan saran, tapi ini perintah. Ini kalau saran boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau perintah, itu harus dilakukan. Kita tidak bisa bilang tidak, oh tidak bisa Tuhan, saya jangan dulu. Tidak bisa. Ini perintah. Bahkan kalau lihat nanti dalam bahasa aslinya cuma karena saya mengurangi kedalaman khotbah, itu dalam bentuk yang harus dilakukan terus-menerus setiap hari. Ya. Mengumpulkan itu harus dilakukan terus-menerus setiap hari. Jadi nggak boleh berhenti. Nah, perintah ini langsung dari Yesus ya, bukan manipulasi pendeta. Kata janganlah itu Yesus yang ngomong, kumpulkanlah itu Yesus yang ngomong. Jadi bukan pendeta, bukan gereja, bukan teolog, ya. Next lagi satu. Ini. Yang perlu saya ingatkan, ini bukan konteks memberi untuk pendeta. Tapi karena ketika kita memberi kepada orang miskin, pada saat yang sama kita menolong orang susah, memberi orang miskin, mungkin uang itu terlihat lepas dari tangan kita. Sebenarnya uang itu terkredit ke akun surgawi kita. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus dalam Filipi itu. Jadi sebenarnya uang Bapak Ibu atau apapun yang kita bantukan kepada orang lain, itu mungkin lepas dari tangan kita tapi tidak pernah lepas dari hidup kita. Lepas dari rekening kita tapi masuk ke rekening kita yang di surga. Bisa nangkep ya? Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita bantu orang miskin, dalam Amsal 19 ayat 17 kan Tuhan bilang begini, Tuhan itu di saat kita membantu orang miskin, kita memiutangi Tuhan. Begitu juga ketika kita memberi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya biaya operasional gereja begitu besar, kita bantu, kita punya kelebihan rezeki. Itu lepas dari tangan kita tapi masuk ke rekening kita yang ada di surga. Nah, begitu juga di saat kita memberi dengan tulus. Ingat loh ya, kapan kita memberi kapan kita melayani tapi tidak tercatat di sana. Di saat dilakukan dengan motivasi yang salah. Walaupun capek-capek kita memberi, capek-capek kita melayani, dia tidak tercatat di sana. Ingat ketika orang-orang Farisi bilang apa? Tuhan Yesus menilai orang-orang Farisi ketika orang-orang Farisi itu berdoa di depan pinggir jalan. Ingat? Mereka melakukan itu untuk apa? Dipuji. Apa dikatakan dalam Alkitab? Apakah mereka menerima upahnya? Mereka sudah menerima upahnya, tetapi Bapa yang di surga tidak ngasih upah. Upahnya apa? Ya pujian orang tadi. Begitu juga di saat kita memberi, di saat kita melayani, di saat kita melakukan apapun, kalau motivasinya salah, dia tidak tercatat di rekening surgawi. Saya beri contoh. Bapak Ibu yang sering tampil di depan, misalnya WL, pengkhotbah, itu ada godaan loh. Godaan namanya show off. Betul? Godaan show off. Saya pengen tampil lah, supaya orang tahu saya pinter. Ada terbesit semacam itu aja dalam hati kita.
yang kita terima apa? Ya pujian dari orang. Dan dia tidak tercatat dalam rekening surgawi. Apalagi seorang pengkhotbah. Wah, tunggu ya. Giliran saya khotbah, tak buat khotbah yang paling bagus, lucu, menarik, mudah dimengerti. Wis, ada motivasi kayak begitu. Sudah. Ya, yang kita terima adalah pujian dari orang, tetapi Bapa di surga tidak mencatatnya dalam rekening surga. Ya, makanya harus hati-hati, ya. Nah, Bapak Ibu, karena dalam Alkitab begini, next ya Kak. Di dalam Alkitab tuh masalah kaya itu ada 4. Kaya di bumi, kaya juga dalam pandangan Allah. Kaya di bumi, kaya di surga. Siapa orangnya? Abraham. Nanti bisa dilihat ayatnya ya. Ayub. Yusuf Arimatea itu orang kaya loh. Yang ngasih kuburnya Yesus tuh, ini ayatnya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi ada murid Yesus yang kaya, namanya Yusuf Arimatea. Jadi kaya di bumi, kaya juga di surga. Kaya dalam pandangan manusia, kaya juga dalam pandangan Allah. Ini menghibur kita. Ini juga wanita-wanita yang melayani Yesus dengan hartanya. Saya berpikir sekian lama ketika Yesus pelayanan, siapa sih yang menjadi sumber dananya? Ternyata semua sumber dananya pelayanan Yesus itu adalah rata-rata perempuan. Siapa namanya? Yohana istri Kusa, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Jadi mereka kaya dalam kacamata manusia, kaya dalam kacamata Allah. Yang kedua, ada yang kaya dalam kacamata manusia, tapi tidak kaya dalam pandangan Allah. Kaya di bumi tapi tidak kaya di surga. Siapa mereka? Jemaat siapa? Siapa mereka? Anak muda yang kaya, ya. Orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang mengabaikan Lazarus. Jemaat Laodikia itu secara finansial kaya-kaya. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi jemaat Laodikia itu dalam pandangan manusia kaya, tetapi dalam pandangan Allah miskin. Jadi tadi ada yang kaya dalam pandangan manusia, kaya juga dalam pandangan Allah. Ada yang kaya dalam pandangan manusia tapi miskin dalam pandangan Allah. Yang ketiga, ada yang miskin dalam pandangan manusia tapi kaya dalam pandangan Allah. Siapa dia? Jemaat Makedonia. Coba lihat. Dalam banyak penderitaan mereka tetap bersukacita, dan meskipun sangat miskin namun mereka, jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berea, miskin tapi kaya. Yang selanjutnya ada yang miskin tapi miskin. Ada satu lagi jemaat yang miskin tapi kaya, itu jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, yang keempat, miskin di bumi tapi juga miskin dalam pandangan Allah. Misalnya orang yang miskin yang suka menindas orang lemah. Ini orang miskin tapi suka memeras orang. Nah, ini dikatakan miskin dalam pandangan manusia, miskin juga dalam pandangan Allah. Orang miskin yang tidak percaya Yesus Kristus itu miskin dalam pandangan manusia, miskin juga dalam pandangan Allah. Nah, kenapa saya bawa kayak demikian? Ini supaya kita mengerti bahwa perintah ini memberikan kesempatan buat kita semua bahwa ternyata untuk menjadi kaya tidak harus kaya. Ya, untuk menjadi kaya dalam kacamata Allah, kita tidak perlu kaya. Orang miskin pun bisa kaya. Karena ini bukan cuma berbicara masalah uang, tapi berbicara masalah
tenaga. Ketika Bapak Ibu rajin melayani, saya yakin di tempat ini semua yang hadir di sini dalam kacamata Tuhan itu kaya. Amin. Ada yang kaya dan kaya di sana, ada yang kaya di sini, kaya di sana, ada yang sedang-sedang saja juga kaya di sana, ada yang mungkin pas kekurangan tapi juga kaya di sana. Artinya kita semua di sini punya kesempatan untuk menjadi kaya di surga. Karena setiap yang kita lakukan itu bisa menambahkan kredit terhadap akun surgawi kita. Semua yang kita bisa lakukan menambah saldo rekening surgawi kita. Amin. Jadi jangan pernah rasa rugi melayani ya. Karena pelayanan apapun yang kita ambil di sini, doa yang kita buat setiap Kamis, jalan jauh ke sana macet-macet, Pak Nehemia jemput lah. Ya. Semuanya sedang dalam rangka apa? Menambah saldo di rekening surgawi kita. Yang kedua, karena sekarang khotbahnya tidak lama, cuma 45 menit. Ya, tidak perlu. Akhirnya diberitahu kalau lewat ya. Yang kedua, karena harta di bumi sifatnya sementara. Ini alasan kedua. Yang pertama tadi, kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena itu perintah Tuhan, bukan pendeta punya rekayasa atau manipulasi. Yang kedua, karena harta itu di bumi itu sifatnya sementara. Coba kita lihat ayat ini tadi ya. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi apa? Ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat itu dalam terjemahan lain itu pakai kata rayap, dan karat merusakkannya. Jadi kalau bahan dari kayu dimakan rayap, bahan dari kulit dimakan rayap, bahan dari sesuatu yang dimakan rayap. Tetapi bahan yang dari besi misalnya dimakan karat. Apa maksudnya di sini? Artinya semua yang di bumi ini sifatnya sementara. Gak ada yang kekal. Kita mau beli tas Hermes juga, toh dimakan usia. Benar nggak? Mau beli tas mahal-mahal juga ya tetap dimakan usia. Ya, semuanya. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak, mekar-mekarnya seseorang itu umur berapa? 15 sampai 25 tahun mungkin ya. Syukur-syukurnya yo. Betul nggak? Kalau dia perempuan, waduh kayak bidadari kelihatan. Tapi begitu mulai menginjak, secantik apapun dia dulu mudanya, loh semakin tua, waduh dulu langsing sekarang langsung. Ya, saya juga begitu Bapak Ibu. Jadi saya lihat-lihat tambah tua, kok aneh yo. Kulit mulai keriput. Bahkan orang yang berusaha operasi plastik setiap hari, ya, ditambah dagunya tambah lancip gitu, tambah suntik apa sini saya tidak ngerti ya. Bahkan ditarik benang ke sana kemari sampai pusarnya pindah di sini, saking kencangnya narik, ya. Sampai pusarnya pindah di sini loh, saking kencangnya narik ya. Jadi toh tetap tidak bisa yang melawan yang namanya hukum alam bahwa semua itu sementara, betul? Kita mau permak gimana kulit kita, ternyata paru-paru kita toh tetap tua. Kita tidak bisa operasi palsi paru-paru kan? Sementara semua loh. Saya ingat tahun 99 loh. Saya ini kan suka ngamati mobil-mobil gitu ya. Jadi makanya saya hafal mobil-mobil di jalan. Oh ini Rolls Royce. Oh ini Aventador, Lamborghini Aventador. Saya hafal mobil-mobil walaupun nggak pernah beli, bisa beli gitu ya. Saya hafal. Tahun 99 saya senang sekali lihat Land Cruiser. Tapi sekarang saya lihat yang Land Cruiser yang tahun 99 yang dipakai Desi Ratnasari itu saya lihat begitu cepatnya usang, ya. Hari ini kita beli, besok udah kelihatan elek karena muncul yang baru. Apa sih harta bumi ini sementara semua? Betul nggak? Apapun yang kita beli, zaman dulu Bapak Ibu, kita sudah senang punya TV yang belakangnya towable itu.
Sekarang muncul TV yang tipis luar biasa. Lama-lama sudah TV kayak kertas. Lah hari ini tidak ada orang nonton TV. Siapa yang nonton TV sekarang? Jarang, semua pegang HP. Nah, yang saya cuma mau sampaikan, harta itu ternyata Bapak Ibu cuma sementara. Ya kalau nggak dimakan rayap. Saya ini kan penggemar sound system Bapak Ibu. Di rumah saya di Sulawesi, rumah saya baru selesai ketika saya mau kemarin. Dan lumayan besar. Walaupun tidak tingkat yang besar. Nah, saya punya band lengkap. Saya punya drum, punya gitar, punya band lengkap. Nah, kemarin karena sudah ditinggal rumahnya, anak saya kan ngekos di Poso. Diperiksa ke sana, lah speakernya dimakan rayap. Ya, salon-salonnya itu dimakan rayap semua, drumnya nggak tahu gimana nasibnya. Gitu. Jadi cuma saya pikir pernah kalau dikirim kemari bisa sih, tapi siapa yang main juga di sini kan? Itu ya. Ternyata speaker, bahkan ternyata jendela saya dicungkil dan dimasukin maling. Nah, ini baru kejadian berapa hari yang lalu, dan dimasukin maling, ada barang yang dicuri tetapi tidak jadi nyuri, jatuh di dekat pintu itu efek vokal yang dia curi. Ya, cuma saya bilang begini, sesuai yang Alkitab katakan, pencuri membongkar serta kalau nggak dimakan rayap ya dimakan karat, kalau nggak dimakan karat ya tua usang, kalau nggak tua usang diambil pencuri. Makanya karena harta sifatnya sementara, Tuhan bilang jangan kamu kumpulkan di bumi, kumpulkan di surga. Kalau hartamu berada di dalam tangan yang kuat, tidak ada yang rayap yang bisa mendekat, tidak ada karat yang bisa merusak hartamu, dan tidak ada juga pencuri yang bisa mencuri ketika hartamu berada dalam tangan Allah yang kuat. Makanya dia suruh kumpul di. Jadi harta ini ya, kalau enggak rusak, ya hilang. Kalau enggak hilang juga enggak bisa dibawa Ada yang pernah lihat bawa harta kalau mati? Enggak ada, semua ditinggal. Seperti lagu dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dibuatkan sebuah lagu. Sebab, next, ke atas ulang. 1 turun ke bawah. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Emangnya kita bawa apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Toh harta nggak bisa dibawa mati. Makanya Tuhan bilang, kumpulkan pada Tuhan. Kumpulkan hartamu di rekening surgawi. Kumpulkan hartamu di akun surgawi. Nah, suatu saat Bapak Ibu ini ada seseorang bernama Alexander the Great ya. Alexander the Great, pernah dengar nggak Alexander the Great? Alexander Agung, seorang yang mati muda tapi hampir menguasai seluruh dunia. Ya. Menjelang kematiannya dia bilang begini. Dia minta. Pertama, peti matinya diminta supaya nanti yang mikul peti matinya ke kuburan itu adalah para dokter terbaik di zamannya. Jadi kalau misalnya ada 6 orang yang mikul peti mati, itu harus orang-orang dokter terbaik yang ada pada zaman itu. Ini untuk mengingatkan tidak ada manusia yang bisa mencegah kematian, bahkan meskipun kita punya dokter terbaik. Yang kedua, yang dia minta adalah agar jalan menuju ke kuburannya ditaburi emas, perak, dan permata. Jadi dari rumah duka sampai ke kuburan itu harus ditaburi emas, perak, dan permata. Itu sebagai simbol bahwa harta dunia hanya ditinggalkan di jalan, tidak bisa dibawa sampai mati. Yang ketiga, dia minta agar tangannya dikeluarkan dari peti mati. Jadi peti matinya itu Bapak Ibu dibuatkan lubang kanan kirinya. Jadi ketika dia mati, tangannya menjulur satu begini dengan tangan terbuka semacam ini, ya. Untuk apa? Mengingatkan bahwa dia ketika mati dia tidak bawa apa-apa.
Ya, Alexander Agung mengingatkan kita memang harta itu sementara ya. Kalau enggak dimakan rayap, ya dimakan karat. Kalau tidak dimakan karat, ya dicolong uang. Guyu jiwa. Ya dicolong uang. Jadi karena itu harta sifatnya kayak begitu, lebih baik kita belajar mengumpulkan harta semacam itu di rekening surgawi kita. Kita punya rekening bukan cuma di bumi loh. Kita punya rekening di BCA, oke, nggak apa-apa. Kita punya rekening di BRI boleh. Tapi juga kita harus punya rekening di BCA yang lain, Bank Sentral Allah. Ya, amin. Jangan cuma BCA yang di bumi, jangan cuma Bank Sentral Asia, tapi kita harus punya tabungan di Bank Sentral Allah. Bapak Ibu, saya dapat satu yang lucu, ini saya bagikan kemarin di persekutuan doa. Judulnya 100 tahun kemudian adalah tahun 2125. Judulnya 100 tahun kemudian adalah tahun 2125. Jadi tahun ini Bapak Ibu adalah tahun 2125 ini. Semua yang hadir di sini, saya, Kak Kelvin dan semuanya itu, bahkan adik Michelle, kita semua udah mati. Nggak ada yang masih hidup tahun 2125. Ya, semua kita sudah mati terkubur dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Mobil yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma. Bahkan saya mau bilang, mungkin ada yang punya mobil baru hari ini, tahun 2125 itu udah jadi apa? Rongsokan. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya, entah berapa luas tanah kita, berapa banyak rumah kita, berapa banyak aset kita. Tahun 2125 itu semua sudah ganti nama. Bukan nama kita lagi. Bahkan yang memilikinya kita sudah tidak kenal, ya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang udah tidak ada lagi. Di mana kita berada dalam alam kubur ratusan atau ribuan tahun lamanya. Nggak ada yang kenal kita. Bukankah saat ini kita tidak kenal dengan kakek buyut kita yang 100 tahun yang lalu? Ternyata benar hidup itu singkat. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Syukurilah hari ini masih bisa bernapas untuk membenahi prioritas kita dan fokus kita pada kekekalan. Jadi kalau hari ini kita diberikan kesempatan bernapas, kesempatan kita untuk mengisi rekening surgawi kita. Amin. Amin. Kita gunakan itu. Yang ketiga, karena harta berbahaya kalau disimpan di tempat yang salah. Yang pertama tadi, kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Ya, itu perintah Tuhan Yesus, bukan perintah pendeta. Lobet ya. Tes. Yang kedua, karena harta itu cuma sifatnya nah, karena dia di sementara, dimakan rayap, dimakan karat, dicuri orang, kita taruh di tempat yang tepat supaya nggak dicuri orang, nggak dimakan karat, nggak dimakan rayap. Yang ketiga, karena harta itu berbahaya loh kalau disimpan di tempat yang salah. Coba kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya apa? Jika harta kalian itu ada di surga, hati kalian juga ada di sana. Tapi kalau hartanya di bumi, berarti hati kita di bumi terus kan? Tapi kalau kita simpan di rekening surgawi, kita simpan pada tempat yang tepat, hati juga kita katut ke sana gitu ya.
Dalam terjemahan TSI, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu. Jadi bukan cuma masalah hati. Di situ jugalah hati dan pikiranmu berada. Ini maksudnya apa? Seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang begini. Harta itu kayak punya magnet, kayak lem. Kalau kita simpan di bumi, hati kita melekat dengan dunia. Tapi kalau harta kita simpan di surga, hati kita juga cenderung ke surga. Pikiran kita, kalau harta kita di bumi, ya pikiran kita cenderung ke bumi tok, ke dunia tok. Tetapi begitu kita simpan di surga, pikiran kita juga ke. Makanya orang yang suka nyimpan harta di surga, nyanyiannya beda. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu rindu ke sana? Hah? Atau cuma Yerusalem yang di sini, yang di Israel? Nah, kalau Bapak Ibu sudah sadar hari ini bahwa ternyata kita punya rekening di surga dan isinya udah banyak, hati kita akan rindu ke sana. Amin. Apalagi yang suka-suka nabur ini ya, suka melayani, suka memberi, suka membantu orang. Jangan lupa, uangnya lepas dari tangan kita, tapi masuk ke rekening kita yang di surga. Uangnya keluar dari rekening dunia ini, tapi tercatat di rekening surgawi. Ini bukan saya ngajarin, firman Tuhan. Yang selanjutnya, karena hati itu melekat itu, dia akan merubah prioritas kita. Mulai kita lebih mikiri hal-hal duniawi, prioritas apalagi laki-laki. Laki-laki itu punya penyakit ketika dia banyak duit. Ujian kesetiaan laki-laki itu ketika banyak uang. Makanya harus hati-hati banget ya. Prioritas mulai tadi baca firman Tuhan, mulai suka lihat TikTok yang goyang-goyang, ya, mulai suka jalan-jalan lihat aneh-aneh gitu. Ini bahaya. Harta itu bahaya sekali. Tapi kalau harta disimpan di tempat yang tepat, aman. Nah, harta itu juga bisa merubah nada bicara loh. Ketika harta itu sudah masuk ke hati, bertahta di hati, dia jadi bos kita. Harta itu adalah hamba yang baik, tapi bos yang jahat. Harta itu bos yang jahat, tapi hamba yang baik. Makanya jangan sampai dia yang bertahta menguasai kita. Makanya itu, karena dia adalah bos yang jahat, jangan buat dia menjadi bos. Kita taruh di tempat yang tepat, sehingga Tuhanlah yang menjadi bos kita. Tuhanlah yang menjadi pengendali kita. Karena kalau tidak, nada bicara kita akan berubah. Percaya? Nanti bisa dilihat dalam Amsal 18 ayat 23. Ia kayak orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Terkadang Bapak Ibu, harta itu membuat cara bicara kita berubah. Kok bisa berubah? Ya, cenderung memerintah dan tidak menghargai Tetapi kalau orang yang walaupun dia kaya di bumi, tapi dia juga kaya di surga, tidak akan begitu. Karena harta baginya cuma hamba, bukan Tuhan. Saya beri contoh begini. Misalnya ngomong kepada pembantu, tolong bantu ya. Itu sebelum kaya. Tapi kalau setelah kaya, cepat dong, kamu ini kan dibayar. Ya, berubah enggak nada bicara? Dia ngomong kepada orang miskin, kamu sih kurang usaha, kamu sih pemalas, nggak bisa jaga perasaan. Makanya harta itu bisa merubah nada bicara kita, makanya kita harus hati-hati dengan harta. Caranya bagaimana? Caranya ditaruh di tempat yang tepat supaya
nada bicara kita itu tidak berubah. Walaupun nanti kita semua di sini Tuhan izinkan kaya ya, sekaya Bu Erli ya. Atau sekaya Bu Dokter, nada bicara kita tidak ada yang luar biasa. Ini yang saya harapkan, dan saya bersyukur kenal orang-orang di sini yang walaupun dari sisi ekonomi memang di atas, tapi nada bicaranya tetap humble. Itu saya yakin. Karena apa? Karena nyimpennya di tempat yang tepat. Kalau hartanya sudah menguasai hati dan bertahta di hati, tentunya cara bicaranya tidak seperti itu. Betul? Tuhan Yesus luar biasa. Jadi begini, ada suatu kata-kata bijak bilang begini. Jangan sampai karena uangmu mengubah nada bicaramu. Jangan sampai karena gelarmu mengubah gaya atau adab bicaramu. Tetaplah jadi orang yang selalu rendah hati. Uang, materi mempengaruhi nada bicara. Pengetahuan mempengaruhi gaya bicara. Namun moral mempengaruhi etika berbicara. Jadi saat ini apa yang kita perlu pelajari? Tuhan, jagalah hatiku agar tidak berubah ketika berkat-Mu itu datang. Biarlah suaraku mencerminkan Engkau, bukan kekayaanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.